biar lain kali jaga mulutnya. Setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, kenapa sih Bang? Ya kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya? Nah, itu kan nanti akan diperdalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari ini sudah dibacakan. Mas Agus siap nanti diamannya nanti jadi saksi. Siap. Diharap dihukum dia seberat-beratnya. Ada yang ingin sampaikan buat Aji, Mas Agus? Ya, kamu coba perbuatannya ini. Ya, betul menjaga. Pemeriksaan langsung di hadapan majelis hakim, dan memang karena kebijakan dari pengadilan hari ini di sidang pertama Aji tidak langsung dihadirkan di pengadilan, tapi dilakukan secara online dari rutan Salemba. Ya, tadi juga hadir dari tim kuasa hukumnya Aji, dan juga tadi dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut. Berarti agenda hari ini adalah hanya pembacaan dakwaan? Hanya pembacaan dakwaan. Nanti kan seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup dan memang sesuai dengan kita hukum acara hukum pidana, artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Artinya pembacaan dakwaan pada hari ini memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Aji melakukan itu, yang pertama, dan kedua, memang sebenarnya ketika Aji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah, itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam, gitu kan, dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi mungkin di agenda selanjutnya. Tapi Bang, boleh tahu kenapa sih mungkin sampai akhirnya menyiram air keras? Kan orang bertanya-tanya, mungkin selain ada unsur memang kalau sekarang kan katanya sakit hati kalau tidak salah. Iya, itulah nanti akan disampaikan semua dari keterangan terdakwa, dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Aji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan. Nah, itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Aji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi jaksa mengatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, kenapa sih Bang? Ya kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Sampai ada bilang mungkin ada yang Aji puas nih katanya siram Agus kira sikapnya. Gua respect banget sama cumi-cumi.com, sama Intense yang udah memberi kesempatan untuk meliput persidangan perdana Aji hari ini, dan udah mengasih kesempatan juga untuk lawyernya Aji berbicara di media. Jadi untuk minggu depan persidangannya akan dilanjutkan, dan hari ini itu hanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut, guys. Jadi tetap stay tune aja di cumi-cumi.com dan Intense untuk minggu depan. Semoga diliput ya. Terima kasih. Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya saudara DS, terlapornya saudara FA. Jadi menurut keterangan pelapor, jadi dalam laporannya, pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa
dalam pernyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Jadi inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan didalami oleh rekan-rekan penyelidik. Ya, laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu, ya. Pasalnya terkait apa, Pak? Ya, dugaan peristiwa pidananya pengancaman sebagaimana diatur di pasal 369 KUHP, ya. Saat melaporkan, pelapor menyertakan barang bukti 1 unit elektronik video. Oke guys, kabar terbarunya sekarang Farhad Abbas malah menyeret Nikita Mirzani soal kasus kontrakan atau apapun itulah. Kata gue ya Farhad, daripada lu menyeret Nikita Mirzani, mending lu ke rumah hantu sonono. Bantuin suster ngesot, lu seretin biar cepet nyampe. Tanya dia mau kemana coba, lu bantu seret suster ngesot biar cepet nyampe. Daripada lu seret orang-orang, semua lu seret ya kan, semua lu sikat. Mending lu di rumah lu tuh sikat WC, sikat kamar mandi rumah lu no, biar bersih. Lu yang seret orang sana sini, gue yang seret jadinya. Dehidrasi gue, makan kagak nafsu, seret. Tapi gue juga mau kasih tunjuk ke kalian video tanggapan Nikita Mirzani tentang masalah Tenovi. Mari kita tonton sama-sama. Tenovi pula ini pengen cari-cari panggung terus. Setiap menolongin orang dimasukin ke YouTube, dimasukin ke YouTube. Memang mungkin itu cara dia untuk membantu orang, tapi nggak semuanya dibantu dimasukin ke YouTube deh. Berputar-putar di situ, berputar. Ini tuh nggak harus dibahas sampai ke nasional lagi, Agus nih, nggak penting. Novi kalian juga salah, kalian belain Agus, kalian juga salah, semuanya salah. Novi jadi besar kepala karena disupport kalian. Nah itu tadi videonya guys ya. Jujur gue cukup bingung di sini, makanya gue mau nanya sama kalian ya. Kenapa Nikita Mirzani bilang Tenovi ini cari panggung gitu? Karena setahu gue terakhir Tenovi ini pramugari gitu, bukan biduan. Kalau biduan cari-cari panggung ya, dari panggung sana ke panggung sini gitu. Jadi kalian ada yang paham nggak sih maksudnya apa? Terus kata Nikita Mirzani juga, kita bela Tenovi salah, bela Agus salah. Ya udahlah, udah paling benar kita bela negara ya, nusa dan bangsa. Atau enggak bela diri aja, kita latihan bela diri aja, boxing sama Muay Thai gimana? Kalau ini video yang diedit sama cumi-cumi.com antara Pablo dan Farhad Abbas. Jadi diedit kayak saut-sautan gitu, durasinya cukup panjang, tapi rangkumannya adalah di sini Pablo membahas tentang polling yang diisi oleh donatur. Jadi kalau itu polling udah memenuhi waktu yang udah ditentukan, ya udah itu dianggap senjata bagi mereka. Tapi Farhad bilang tuh polling tuh nggak bakalan sah. Farhad bakal membuat seolah-olah ya donatur itu harus tanda tangan di atas materai baru dianggap sah. Bahkan donatur itu harus ada lawyernya. Jadi kayak biarpun tuh donatur tuh tadinya donasi 5.000, 7.000, 15.000, Farhad nggak mau tahu, harus tanda tangan di atas materai dan harus ada lawyer. Kalau enggak, si Farhad bakal ngelaporin para donatur. Intinya gitu ya. Memang menurut gue jalan satu-satunya ya, yang paling terbaik adalah memang udah masukin Farhad ke dalam lapas. Karena nggak kelar-kelar. Sekarang donatur pun ikut mau dilaporin, semua disikat sama dia, pening. Kalau di video ini si Farhad Abbas memamerkan kedekatannya dengan Pak Hamka. Dia ketemu terus makan bareng gitu ya. Kayak percuma nggak sih? Kita kan tahu ya Pak Hamka itu dekat sama siapa, ya dekat sama Ci Olive gitu loh. Jadi kalau kata gue percuma lu pamer-pamer kayak beginian, nggak sekalian aja lu pamer kedekatan lu sama Bapak Jokowi. Tapi versi patung, ada kan di daerah mana tuh patung Bapak Jokowi, nah itu. Atau nggak lu pamer kedekatan lu sama artis-artis Hollywood, lu keluar negeri sana, tapi yang berbentuk patung juga, patung lilin yang dibikin mirip banget, nah itu. Lu pamer aja kedekatan sama tokoh-tokoh masyarakat yang lain gitu, itu nggak akan ngerubah apapun. Itu beda cerita, kasus lo ya kasus lo gitu loh. Pokoknya gue berharap si Farhad ini buruan deh masuk lapas, berisik banget. Terus udah beredar juga guys, rekaman pembicaraan antara Agus and the gang ya, yang sengaja direkam oleh seseorang, dimana di rekaman itu ada yang bilang harusnya Agus tuh main cantik gitu, buset. Agus mau dijadiin biduan atau gimana nih, kenapa harus main cantik nih, waduh. Kesebar dia tuh akhirnya rencana kalian ya kan, ada yang rekam kan. Terus ini agak nyelip ya, out of topic ya, karena banyak yang ngetak gua dan nge-request gua ngebahas soal Agus terus gitu, jadi berita-berita lain gua nggak kebahas. Nah ini ada nyelip dikit ya. Ada berita orang Cina ini membakar dupa di rumahnya dan asapnya keluar. Pihak orang muslim ini melabrak karena menghisap asap dari dupa itu sehingga cekcok tetangga itu. Ini terlalu over ya, berlebihan ya. Kita harusnya saling menghargai ya, Bhinneka Tunggal Ika, keseragaman agama juga ya kan. Ini bapak kalau ada orang bakar sate atau bakar sampah, asapnya nggak mengganggu bapak, tapi kenapa ada teman kita ya, saudara kita yang beragama lain membakar dupa malah kayak sewot banget pak? Kenapa pak? Masih untung yang dibakar itu dupa pak, bukan rumah bapak. Tolonglah kalau merasa punya agama, nggak usah sok suci-suci gitu ya. Sampai orang bakar dupa aja jadi masalah daripada Anda nanti dibakar di api neraka ya. Tolonglah, tolong toleransinya. Sementara itu dulu guys, rangkuman video gua. Nanti kalau mau dirangkumin apa-apa tinggal tag-tag aja ya. Semoga kalian menjalani hari ini dengan riang gembira. Semangat.
nggak pakai banduk, nggak mau ikutan grup barisan anti dosa dari Farhad Abbas. Oke? Yes. Nah guys, baru saja sidang pertama Adji selaku pelaku dari penyiraman air keras kepada Agus ini dilaksanakan. Dan dari situ juga kuasa hukumnya menyampaikan bahwasanya mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk meringankan pasal yang menimpa Adji, karena ada juga disebutkan di sana pasal perencanaan, di mana menurut mereka di sana Adji tidak merencanakan hal tersebut. Memang itu adalah sebuah spontanitas karena memang sudah terlanjur sakit hati dari sikap dan ucapan yang dilontarkan oleh Agus kepadanya pada saat itu. Dan banyak wartawan yang menanyakan kepada kuasa hukum Adji ini ucapan atau kata-kata seperti apa yang sebenarnya dilontarkan oleh Agus sehingga Adji ini melakukan tindakan yang di luar batas. Nah, di sini lucu ya guys, kita bisa lihat tadi bahwasanya pada saat sidang pertamanya Adji, justru kolom komentar dipenuhi oleh dukungan-dukungan yang berharap kalau Adji ini mendapatkan keringanan, dan juga bahkan warganet banyak yang bersimpati kepada Adji dan berharap Adji bisa belajar dari kesalahannya kemarin, karena umurnya juga masih muda, masih panjang waktunya untuk belajar. Nah, di samping itu guys, ternyata diam-diam Bang Densus sudah melayangkan LP terhadap Farhad Abbas, di mana kepolisian sudah menyampaikan BAP-nya tentang pasal yang dituntut oleh kuasa hukum Densu kepada Farhad Abbas, di mana di sini terkait pasal pengancaman juga. Menurut kuasa hukum dari Bang Densu, yang selama ini dilontarkan oleh Farhad Abbas itu sangat merugikan pihak kliennya, juga merasa terancam. Dan ini tentu mendapatkan reaksi dari warganet, di mana warganet mengatakan harusnya semua itu seperti Bang Densu, diam-diam tiba-tiba udah ada LP dan juga BAP. Tidak hanya keluar-keluar di media ingin melaporkan, tapi buktinya sampai saat sekarang pun tidak ada laporan yang masuk. Nah guys, pada persidangan pertama ini hanya yang disampaikan oleh kejaksaan adalah beberapa tuntutan kepada pihak Adji. Sementara itu minggu depan akan diadakan lagi sidang berikutnya. Kita semua berharap sidang ini berjalan lancar dan mungkin saja Adji bisa mendapatkan keringanan dari hukuman yang akan diterimanya nanti. Dan sesuai harapan netizen dan juga warganet, semoga Adji ini bisa mendapatkan keringanan dari hukumannya dan bisa belajar dari kesalahan yang diperbuat. Guys, jadi itulah beberapa informasi terbaru terkait persidangan Adji dan juga reaksi dari warganet. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.